Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Chandra. Jadi di video kali ini saya ingin bagi sedikit bagaimana cara menganalisis data dengan aplikasi yang sudah ada. Di sini saya tidak menggunakan aplikasi berbayar seperti SPSS, namun saya menggunakan aplikasi gratisan. Contohnya Gretel. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka Gretelnya. Setelah kalian download Gretelnya, kalian bisa langsung buka. Tinggal klik dan buka aja. Ini adalah tampilan under Gretel. Nah, untuk memasukkan file atau memilih file, kalian bisa menggunakan option file, open data. User sampel ini adalah untuk data yang kalian punya, sedangkan sampel file adalah contoh data yang diberikan oleh Gretel. Di sini kita akan menggunakan sampel file. Di sini ada berbagai sampel file, contoh data dari berbagai buku, ada seperti Ramanathan, Greene, dan Gretel itu sendiri. Nah, ketika kalian sudah membuka, beberapa file akan tersimpan di sini. Seperti recent file yang kalian buka. Oke, saya menggunakan data 31 Gretel GDD. Nah, di sini kita langsung dapat data kita. Ada harga, sales price in thousand of dollar, dan square feet of living area. Untuk menampilkan data, kalian bisa klik kanan, display value, langsung tampil seperti ini, atau langsung kalian gunakan double klik saja. Nah, pertama-tama sebelum melakukan analisis, ada sebaiknya kita melihat bagaimana scatter plot atau diagram bencar dari dua peubah ini antara square feet dan harga. Nah, di video sebelumnya saya mengibaratkan bahwa luas kamar itu mempengaruhi harga, sehingga luas kamar adalah variabel X dan harga adalah variabel Y. Jadi kita bisa ke view multiple graph X scatter, kita masukkan saja apa ya X-nya, kita masukkan price harga, kita pencet sini, dengan square feet untuk X variable kita masukkan ini. Nah, untuk kita karena ingin menggunakan scatter plot, kita menggunakan use point. Jika kita ingin menggunakan garis, kita menggunakan use line. Kita oke. Nah, di sini kita dapat membentuk polanya linear naik ke atas, sehingga untuk regresinya kita bisa mengestimasi dengan menggunakan regresi linear. Nah, untuk estimasinya sendiri kita bisa langsung masuk ke menu di model. Di sini ada beberapa model, ada ordinary least square OLS yang biasa nanti kita gunakan, ada berbagai model yang ada. Ini 3 ini mati karena data kita tidak berbentuk time series, tidak berbentuk multivariate, dan tidak berbentuk data panel. Di sini ada logit, probit, ini untuk kategorik data, dan ini ada ANOVA, banyak lah pokoknya. Oke, di sini kita langsung OLS saja. Dependent variable atau variable Y kita set untuk price, sedangkan square feet kita jadikan sebagai regresor atau variable X. Kita langsung oke saja. Nah, kita langsung mendapatkan model yang kita dapat adalah ini, seperti yang saya tampilkan kemarin. Namun pada panel yang data hasil yang ditampilkan di panel ini, kita tidak bisa langsung gunakan karena kita harus mengujinya terhadap asumsi regresi linear. Gimana caranya untuk menguji asumsi tersebut? Kita bisa menggunakan tes. Ini secara otomatis kita menggunakan heteroscedasticity. Kita bisa menggunakan 3, 4 bebas, kalian pilih siapa, tapi biasa saya menggunakan weight test. Di sini kita nggak bisa langsung ya menentukan ini ada heteroscedasitas atau tidak, kita langsung aja bisa close di sini, kita di sini. Nah,
Setelahnya akan muncul di panel di bawah hasil, akan muncul weight test for heteroskedasticity dengan null hipotesis, atau hipotesis nolnya adalah heteroskedasticity not present atau tidak ada heteroskedastisitas, dengan tes statistik LM 3,68713 dengan p-value, karena ujinya LM mengikuti sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 2, sehingga kita mendapatkan p-value sebesar 0,15, yang mana ini lebih besar dari tingkat kesalahan kita alfa sebesar 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sisaan yang kita dapat dari model ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya sama juga untuk normalitas residual. Sama juga untuk normalitas residual, kita langsung baca di sini. Nah, kalau normalitas langsung ya, di sini kita ada, ini frekuensi distribution, sebaran frekuensi kumulatif. Bentuknya seperti ini sama seperti graf ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini adalah gunanya untuk digunakan untuk melihat aku lupa. Peluang marginal. Gak usah, tapi kata aja. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Kita bisa close atau kita pengen menyimpan gambar. Kalau menyimpan gambar, kita gunakan menu save PDF, save SVG, atau lain-lainnya. Tapi kita akan langsung close. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, ada test for null for normality of residual. Dengan hipotesis nolnya adalah error is normal distributed, atau sisaan berdistribusi normal. Sama dengan tes statistik Q kuadrat dengan derajat bebas 2 dihasilkan 3,8822 dengan p-value 0,14, sehingga karena lebih besar dari 0,5, sisaannya menyebar secara normal. Untuk tes selanjutnya, karena di sini tidak ada, sebenarnya ada autokorelasi tapi tidak nyala. Kalian bisa menggunakan atau tidak menggunakannya, tapi nanti karena kita tidak ada, jadi kita akan menggunakan tes secara grafik. Di sini kita pilih menu save. Bisa kita save secara residual dengan nama UHEAD dan deskripsinya residual from model 1. Nah, atau kita bisa menggunakan graph dan analisis. Analisis ini biasanya kita gunakan untuk kepentingan analisis lanjutan. Kita bisa gunakan graph, residual plot, gain by number observation. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana sebaran dari residual, bukan sebaran, lebih tepatnya bagaimana pola pergerakan dari residual itu sendiri. Nah, polanya kita seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya, bahwa polanya tidak kalau naik, turun, polanya tidak seperti itu. Polanya acak, atas, naik, turun, sehingga bisa dikatakan residualnya ini sudah tidak berautokorelasi atau saling bebas. Kalau untuk ini sendiri, biasanya kita menggunakan corelograph, tapi di sini tidak ada. Bisa kita gunakan ini summary-nya. Nah, kita juga tidak melihat ada polanya. Kalau dari residual ini kita temukan ada pola berbentuk yang seperti pola-pola yang kemarin, ada bentuk parabola atau sinus atau linear seperti ini, berpola, pokoknya bisa dikatakan bahwa residual kita belum homogen dan belum juga
saling bebas. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu saja untuk kali ini. Cukup gampang dan simple menggunakan Gettle dan gratis, tidak berbayar, sehingga hasil yang analisis kalian gunakan halal. Bisa kalian coba dan gunakan untuk mengganti SPSS sehingga kalian tidak perlu membajak aplikasi. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Share ke teman-teman kalian agar banyak teman-teman kalian yang semakin tercerahkan. Oke, dan see you the next time. Bye bye.